Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman penikmat cerita horor dan mistis dimanapun berada? Dengan tidak bosan, saya berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan membagikan satu cerita pengalaman horor seseorang. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Anyir Mes 36, Kebun Karet. Perkebunan karet itu sangat besar dan luas. Pohon-pohonnya masih sangat bagus, dan terlihat banyak orang yang sedang menyadap karet dari pohon ke pohon. Tidak jauh dari wilayah perkebunan, ada jajaran mes untuk tempat tinggal para pekerja di perkebunan itu bersama keluarganya. Dan di sebuah kamar mes bernomor 36, nampak sebuah keluarga kecil. Ada ayah mertua, ibu mertua, dan anak serta suaminya yang juga ikut tinggal bersama di mes tersebut. Sebelum berangkat menyadap karet, si suami yang bernama Rihat terlebih dulu mencium perut sang istri yang tengah hamil tua. "Jangan terlalu capek ya, jaga si ini," kata Rihat seraya mengelus perut istrinya. "Iya pasti, ya sudah Ki, kamu berangkat," balas istrinya sembari tersenyum. Si suami berangkat dengan berjalan kaki bersama dengan ayah mertuanya. Kebahagiaan keluarga kecil itu nampak sangat sempurna. Seorang istri yang cantik dan selalu setia menemani suaminya, walau dalam keadaan apapun, dan hingga akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Di halaman mes itu berdiri tegak sebuah pohon besar dengan akar-akar yang bergelantungan. Entah apa alasan orang-orang membiarkan pohon menyeramkan itu tetap tumbuh di wilayah mes. Matahari sudah mulai meninggi, dan setelah sholat zuhur, Tuti mendengar suara burung elang yang berbunyi sangat nyaring mengelilingi kawasan mes. "Ada apa ya, Ma? Kok elang itu berputar-putar di atas sana?" tanya Tuti seraya menunjuk ke atas langit melalui jendela. "Itu pertanda akan ada yang meninggal. Kalau tidak hari ini ya besok atau lusa," jawab si Uma sambil terus melipat baju-baju milik ia dan suaminya. "Ah Uma, nakut-nakutin saja." Bukannya nakut-nakutin, tapi kepercayaan akan suara elang yang berbunyi berkali-kali adalah pertanda kematian. Bukan hanya Uma yang tahu, tapi semua orang di sini juga tahu. Uma pernah buktikan. Sehari saat kakekmu sebelum meninggal, terdengar suara elang seperti ini juga. Tapi elangnya terbang berputar di atas rumah. Suaranya kalau didengarkan menyayat sekali, ujar si Uma. "Ya juga ya, Ma, suaranya seperti sedih sekali. Aku jadi merinding," ujar Tuti. "Mah, aku mau ke rumah Nini Tia ya, Mah. Soalnya perutku kadang-kadang terasa sakit," pamit Tuti. "Jangan lupa bawa kadut yang Emak bikinin itu ya. Dan ingat pulangnya jangan lewat pukul 4 sore," pesan si Uma. Tuti mengangguk lalu mengambil kadutnya yang terletak di atas lemari kayu dan menyelipkan di tali celana dalamnya dengan menggunakan cucuk baju. "Jangan lupa bawa gunting biar setan tidak ada yang berani mengganggu." "Iya, Ma." Tuti pamit dulu ya. Sepeninggal Tuti, si Uma mulai mencium bau-bau ganyir atau anyir. Baunya tubuh mayat yang sudah mulai membusuk. Bau itu tidak menghilang sampai jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Karena keasikan memasak dan diikuti rasa takut akan bau anyir yang ia cium selama berjam-jam itu, alhasil ia lupa akan anaknya, Tuti yang sedang hamil tua dan tidak berada di rumah. Setelah mematikan api bekasnya memasak tadi, si Uma langsung berjalan keluar rumah dengan tergesa untuk menjemput Tuti yang lupa waktu. Setibanya di rumah Nini Tia, ia melihat Tuti yang asik mengobrol bersama Sunti, cucu Nini Tia, yang juga sedang hamil tua pada saat itu. "Tuti, ayo pulang Tut, sudah hampir gelap." Pamali, wanita yang sedang hamil, keluyuran hampir maghrib, panggil ibunya dari depan pintu. Setelah pamit pada Sunti dan Nini Tia,
keduanya pun pulang dengan langkah tergesa. "Mah, jalannya jangan cepat-cepat, sakit perutku," ucap Tuti. "Makanya kalau jalan itu ingat waktu. Kan tadi sudah Uma bilang kalau pulang jangan sampai lebih jam 4 sore. Balas Uma seraya menarik tangan Tuti agar berjalan lebih cepat lagi. Seiring dengan sampainya mereka berdua di rumah, terdengar azan dari musola yang berada di ujung jalan. Pertanda malam sudah kembali bertahta. Aduh Mah, pintu kok tidak dikunci, kalau ada maling gimana?" semprot si Abah saat keduanya sudah memasuki rumah. Tak ingin memperpanjang masalah, ibunya Tuti langsung pergi ke dapur dan menyiapkan makanan untuk anak, menantu dan suaminya. Saat suara-suara binatang malam beradu dengan rintik hujan, dari arah kamar orang tuanya terdengar suara teriakan histeris. Saat Tuti dan suaminya pergi mengecek, ternyata si Abah sudah terbaring di lantai dengan masih memakai baju dan kopiah serta sarung. "Abah kenapa, Mah?" isak Tuti. "Uma tidak tahu, Tut. Saat Uma bangun mau ke WC, abahmu sudah tidak bergerak dalam keadaan sujud. Saat Uma coba bangunkan, ternyata abahmu sudah seperti ini," jawab si Uma tak kalah sedihnya. "Innalillahi, Abah sudah meninggal," ucap Rihat. Pecahlah tangis ibu dan anak perempuannya itu. Karena memang sama sekali tidak ada tanda-tanda sakit apapun pada si Abah sebelum ia meninggal. Keesokan harinya setelah acara pemakaman, si Uma terus saja melamun duduk di dekat jendela, seolah tak ada lagi semangatnya untuk hidup saat itu. Air mata terus membajiri kedua pipinya. Keadaan si Uma sampai berhari-hari seperti itu, tidak mau makan dan minum. Meskipun sudah dibujuk oleh Tuti, Rihat ataupun Nini Tia. Sampai suatu malam sekitar pukul 2 dini hari, teriakan Tuti membangunkan suami dan juga ibunya. Ternyata Tuti sudah waktunya untuk melahirkan. Si Rihat cepat-cepat berlari keluar rumah untuk menjemput Nini Tia. Nih, Assalamualaikum Nih. Ini saya Rihat, suaminya Tuti. Istri saya mau melahirkan nih, teriak Rihat dari luar rumah. Kaki dan tangannya nampak keringatan, dan saat Nini Tia keluar, Rihat langsung menariknya untuk segera berjalan menuju ke arah mes yang ia tinggal. "Sebentar, aku ambil barang-barangku terlebih dahulu," ujar Nini Tia seraya menarik tangannya dari tarikan Rihat. Lalu mereka berdua pun berjalan dengan sangat cepat ke mes. Di jalan tiba-tiba tercium oleh keduanya bau ganyir. Bau yang sama ketika ayahnya Tuti mau meninggal. "Jangan ditegur, cepatlah berjalan," ujar Nini Tia seraya menepuk pundak Rihat. Sesampainya di mes bernomor 36 itu, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam terlihat Tuti dan ibunya yang tengah menangis sambil memijit-mijit kaki Tuti. "Ketubannya sudah pecah, ayo bantu Nini, kau dorong perut istrimu dari situ," ujar Nini Tia sesaat setelah mengecek keadaan Tuti. "Alhamdulillah, anakmu sudah lahir, laki-laki," ujar Nini Tia. "Tanganmu jangan dilepas dari perut istrimu dulu, tahan dulu seperti itu agar tambuninnya tidak naik," kata Nini Tia yang sembari membersihkan darah dari bagian hidung si bayi. Dan setelah tambuni atau ari-ari sebesar piring itu keluar, Nini Tia langsung meletakkan abu hangat di ubi, lalu menyuruh Rihat untuk memindahkan istrinya ke atas ubi yang sudah diberi abu hangat tersebut. "Ini supaya tidak pendarahan saat naik ke aliran," ujar Nini Tia menjelaskan. "Ini tambuni anakmu, nanti tanam beserta daun sawang, kasih garam, secari kertas, pensil dan juga bambu kecil yang dipotong terbalik, biar tambuni anakmu tidak diambil makhluk halus," ujar Nini Tia. Rihat langsung menyediakan seperti apa yang disuruh oleh Nini Tia. Namun karena pada saat itu ia tidak menemukan bambu, akhirnya ia menggantinya dengan selang bekas pakai, lalu mengubur tambuni anaknya di halaman belakang mes. Bau ganyir sangat menusuk hidung kala ia baru saja selesai mengubur tambuni anaknya. Dengan tergesa-gesa, ia langsung berlari masuk ke rumah. "Sudah ditanam tambuninya?" "Sudah nih, sudah,"
Kalau begitu langsung saja azani dulu anakmu ini. Keesokan harinya ibunya Tuti terlihat lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Sudah sedari pagi ia bergelut di dapur untuk memasak nasi dan juga mencari sayur kelakai untuk sayur makan Tuti. Sementara suaminya Tuti sudah berangkat kerja setelah memandikan istrinya tadi pagi. "Tuti, mau kemana kamu?" Wanita sehabis melahirkan itu jangan banyak gerak, sobekannya masih belum sembuh. Nanti kalau kamu terlalu banyak gerak, malah susah sembuh lukanya, tegur ibunya saat melihat Tuti yang baru saja akan berdiri. Dan setelah mendengar teguran ibunya itu pun, Tuti akhirnya mengurungkan niatnya. "Ma, tolong ambilkan kadutnya Tuti di lemari itu, Ma," pinta Tuti. Menjelang sore hari, Nini Tia datang untuk memberikan sebuah gelang sawan untuk anaknya Tuti. Konon sawan itu ada hantunya. Jadi saat gelang ini bergemerincing, hantu sawan itu akan takut. Jadi jangan dilepaskan pada anakmu. Dan jangan tidurkan anakmu sewaktu senja. Kalau anakmu tidur sewaktu senja sampai habis maghrib, usahakan peluk tubuhnya. Karena anak dalam 40 hari itu masih sangat rentan terhadap gangguan makhluk halus. Oh iya, satu lagi, jangan lupa taruh cermin di atas kepala anakmu, biar hantu-hantu yang berusaha mengganggu akan ketakutan saat mereka melihat wujudnya sendiri, pesan Nini Tia. "Kalau begitu aku pulang dulu ya Tut, mari." Matahari mulai condong, pertanda sebentar lagi akan gelap. Namun sedari Nini Tia pulang tadi, anaknya Tuti menangis terus-menerus, diiringi dengan bau-bau anyir yang pekat. Entah dari mana sumbernya, mereka pun tidak tahu. Tangisan bayi itu dari senja sampai sehabis isya, bahkan suaranya sudah hampir tidak terdengar lagi karena saking lamanya menangis. Tuti dan ibunya dibuat panik dan khawatir. Untungnya saat Rihat pulang, bayinya langsung berhenti menangis dan mau ditidurkan. "Anakmu menangis terus, Hat. Kata orang, tidak baik anak bayi begini menangis lama-lama. Itu pertanda buruk untuk orang-orang di sekitarnya," ujar si Uma. "Ah, Uma selalu bilang begitu. Mungkin anakku menangis ya karena haus atau masuk angin," bantah Tuti tak setuju. "Tapi tadi Uma pegang, ubun-ubunnya tidak berlobak. Itu berarti anakmu tidak apa-apa, tidak masuk angin. Tapi dia sedang merasakan sesuatu." "Sudah, Mah," Tuti risih dengan Uma berbicara seperti itu. Jangan bersitegang begitu, tidak baik. Yang penting kan sekarang dia sudah tidak menangis lagi," kata Rihat menengahi. Tepat tengah malam, bau-bau ganyir semakin pekat tercium. Udara saat itu juga sangat dingin, menusuk sampai ke tulang. Dan suara-suara burung gagak terdengar sampai ke dalam rumah. Suaranya kadang-kadang terdengar begitu dekat dan kadang-kadang menjauh. Rihat bangun dari tempat tidurnya dan melihat istrinya sedang menyusui anak mereka di sampingnya. "Belum tidur?" tanya Rihat. "Belum bisa, anak kita selalu terkejut-terkejut kalau aku memejamkan mata." "Aku makan dulu ya, nanti aku gantian menidurkan si kecil," ujar Rihat. Ya, kebiasaan lama Rihat mulai muncul lagi. Dia bisa tiba-tiba lapar di tengah malam seperti itu. Di dapur Rihat mengambil sepotong ikan patin dan sesendok sambal terasi, lalu menuangkan air panas ke nasinya, lalu mulai makan. Namun lagi-lagi bau ganyir tercium. Bahkan karena saking pekatnya bau ganyir itu, Rihat sampai tersedak dan muntah. Baunya tepat berada di halaman belakang. Rihat yang penasaran itu pun langsung mengintip melalui lubang kecil di dapur tersebut. Dan tanpa sengaja, matanya menangkap sebuah bayangan hitam yang sedang mengobrak-abrik tanah. Namun karena tidak yakin dengan apa yang ia lihat, Rihat mengucek-ngucek matanya, lalu mulai mengintip lagi. Tak terduga, dari arah lubang yang sama muncul sebuah mata putih pucat yang juga tengah menatapnya. Rihat terlonjak, kaget dan berteriak, membuat istrinya yang berada di kamar ikut kaget. Rihat berlari sampai kakinya terantuk pintu dan berdarah. Nafasnya tak beraturan. Namun ia enggan untuk memberitahu Tuti tentang apa yang baru saja ia lihat. "Kenapa? Kok teriak-teriak?"
Tanya Tuti. Itu tidak ada apa-apa. Sini, ku gantikan menidurkan anak kita. Jawab Rihat terdengar gugup. Yakin gak apa-apa? Rihat tersenyum, lalu meraih tubuh anaknya dan menidurkannya sambil berjalan. Jangan menidurkannya sambil berjalan, nanti anakmu nagih. Tidak akan bisa tidur kalau tidak digendong sambil jalan. Kalau sudah begitu, mau makan dan buang air pun susah. Ujar si Uma yang tiba-tiba saja sudah berada di ambang pintu kamar. Jangan lupa itu kelambu dipasang, lanjut Uma sebelum pergi. Terdengar suara kelenteng-kelenteng dari arah dapur yang kemungkinan Uma sedang membuat kopi. Aku tidur sebentar ya, nanti kalau dia mau menyusu, bangunkan saja aku. Iya, kamu pasti capek sekali, tidur saja, mumpung si kecil masih lelap. Keadaan benar-benar hening malam itu. Bahkan suara jangkrik yang sering berada di sekitar mes pun tidak terdengar. Lama terdengar suara seseorang tengah bersenandung kecil. Siapa yang bernyanyi malam-malam begini? Batin Rihat seraya meletakkan anaknya di atas tempat tidur. Lalu ia sendiri berjalan ke arah jendela, membukanya sedikit dan bus. Angin dari arah luar menempur ke dalam, membawa bau ganyir yang masih tercium pekat. Bergegas Rihat menutup kembali jendela, namun saat ia menoleh ke belakang, nampak seorang perempuan dengan rambut yang panjang menjulur sampai ke lantai. Seketika Rifat teriak sembari menutup matanya. Teriakannya membangunkan Tuti. Ia mengucek-ucek matanya yang masih terasa berat. Kenapa? Tanya Tuti. Ada perempuan dengan rambut yang sangat panjang berada di sini, ujar Rihat. Kamu berhayal barangkali, tidak ada siapa-siapa di sini, kata Tuti seraya bangun dan hendak menggendong anaknya. Namun ternyata bayinya sudah tidak ada. Dan bersamaan dengan itu terdengar suara tangisan anak mereka dari arah dapur. Ya Allah, kamu tinggalkan anak kita di dapur. Orang tua macam apa kamu ini, hah? Ujar Tuti berusaha bangun dari tempat tidur. Tetapi Rihat terlebih dulu berlari ke asal suara dan menemukan anaknya berada di lantai dapur dengan keadaan ubun-ubun yang basah. Bibirnya membiru karena menangis. Marahnya Tuti awet sampai keesokan harinya. Ia sama sekali tidak menyapa suaminya sedikit pun. Ia masih menganggap Rihat adalah sosok ayah yang sangat teledor, yang dengan sengaja dan tidak bersalah tega meninggalkan anak mereka di dapur. Hari itu perlahan-lahan Tuti sudah mulai turun dari tempat tidur dan mandi sendiri. Meski saat ia berdiri tubuhnya langsung terasa sempoyongan. Dan seperti yang dikatakan ibunya, Tuti terpaksa harus memakai babat pengganti kalau ingin mandi, agar tidak sempoyongan kalau jalan. Makan dulu Tut, ini ada sayur bayam sama ikan lais, biar air susumu tidak kering, ujar ibunya saat melihat Tuti yang berjalan melewati pintu dapur. Hanis kok ditinggal sendiri di kamar, mah? Tadi dia masih tidur, Tut. Di atas tempat tidur juga sudah Uma letakkan cermin. Lebih baik kamu makan dulu, nanti Hanis biar Uma yang jaga. Kamu pasti capek kan semalaman menyusui dan begadang. Tuti pun duduk perlahan lalu mulai makan. Ia masih tidak bisa sembarangan makan karena masih dalam kurun waktu 40 hari. Kalau orang Kalimantan bilangnya nanti terkena kalalah atau sakit. Dan tidak hanya itu, makan makanan sembarangan juga berakibat tidak baik pada si kecil. Makanya Tuti harus makan yang seadanya dulu selama 40 hari. Saat sedang makan dan ibunya juga sudah ke kamar untuk menemani anaknya, Tuti mendengar suara senandung seorang perempuan. Sepenggal lirik yang terdengar cukup jelas di telinga Tuti. Siapa yang punya anak kecil ya? Gumam Tuti bertanya-tanya. Karena memang seingatnya mes 37 dan 3839 itu kosong. Karena para karyawan yang menghuni mes 3739 lebih memilih tinggal di perkampungan yang berjarak 10 km dari perkebunan. Sementara penghuni mes 38 sudah berhenti bekerja setelah istrinya meninggal karena suatu penyakit. Setelah selesai makan, Tuti masuk ke dalam kamar. Mah,
mes di sebelah ada yang menempati ya? Tanya Tuti. Si Uma mengerutkan keningnya. Maksudnya? Ujar si Uma balik bertanya. Itu tadi aku mendengar suara orang bernyanyi, sepertinya sedang menidurkan anaknya. Masa Tut? Perasaan Uma bolak-balik jemur cucian tadi tidak lihat adanya tetangga baru. Kamu salah dengar mungkin Tut. Tuti terdiam. Ia nampak tidak percaya jika yang ia dengar tadi hanyalah sebuah khayalannya saja. Mah, kalau kita sering mencium bau ganyer itu pertanda apa ya Mah? Tanya Tuti pelan. Kata nenekmu dulu, itu pertanda kalau ada hantu di sekitaran kita. Tapi, sudahlah Tut. Jangan terlalu dipikirkan, bisa saja kan itu bau tambuni anakmu yang sudah mulai mengalami pembusukan. Memangnya dikuburkan di mana tambuni Hanis, Mah? Itu di belakang mes sepertinya. Selepas asyar, Hanif bayi mulai kembali menangis. Suara tangisannya sampai parau, membuat Tuti juga ikut menangis. Ibunya Tuti menaruh beberapa mangkok air di depan pintu dan juga membuat tanda silang serta garis lurus dari kapur dan kunyit di bawah pintu dan jendela. Si Uma juga menaruh hitam arang di pertengahan antara kedua alisnya Hanis. Anehnya tangisan Hanis berangsur-angsur berhenti. Kalau anak bayi seperti ini menangis setelah asar sampai maghrib, itu tandanya dia diganggu oleh sesuatu. Makanya dikasih arang seperti ini, agar dia tidak melihat sosok pengganggu itu lagi. Karena mata batinnya masih terbuka sangat lebar. Ujar ibunya Tuti. Kalau kamu capek Tut, Uma bisa tidur di sini menggantikanmu menjaga Hanis. Biar dia tidak terganggu tidurnya. Kasihan, dia juga capek seharian kerja. Kalau Uma mau, alhamdulillah Tuti tidak keberatan. Malah Tuti khawatir kalau abahnya ikut jagain Hanis. Soalnya tadi malam dia meninggalkan Hanis di dapur Mah. Hanis sampai nangis kejar. Ujar Tuti. Dapur? Memangnya kenapa bisa sampai ke dapur? Tuti juga tidak tahu. Bangun-bangun pas mau gendong Hanis, ternyata Hanis tidak ada. Dan suara tangisannya dari arah dapur Mah. Aduh, bahaya kalau tiap malam seperti itu Tut. Ya sudah, Uma mau membereskan kelambu terlebih dulu, memindahkannya ke lemari biar nanti malam Uma tidur di sini. Mah, terima kasih ya Mah. Iya, dulu nenekmu juga seperti itu sewaktu kamu masih bayi. Malam itu ibunya Tuti tidur di dalam kamar tersebut bersama Tuti dan anaknya. Namun sampai menjelang tengah malam, Rihat tak kunjung pulang, membuat Tuti menjadi khawatir. Mah, panggil Tuti. Namun sepertinya si Uma sudah tertidur sangat lelap. Akhirnya Tuti meninggalkan bayinya bersama si nenek. Tuti berniat ingin menyusul Rihat yang tidak kunjung pulang. Dengan berbekal senter yang kadang-kadang mati sendiri, Tuti menyusuri jalanan sepi kebun karet di tengah malam itu. Hawa tidak enak menyusup sampai ke tulang saat ia melewati pohon besar itu. Tuti mempercepat langkahnya, namun senter yang ia bawa tiba-tiba mati. Tapi akhirnya setelah dipukul-pukul senternya pun kembali menyala. Tuti terus berjalan menyusuri jalanan sepi di tengah perkebunan karet. Tiba-tiba cahaya senter yang ia arahkan ke depan menangkap sesosok perempuan berambut panjang hingga ke tanah. Perempuan itu berdiri mematung di depan jalan sana, membuat Tuti seketika menghentikan langkahnya. Ia menggenggam erat kadut yang berada di balik bajunya. Siapapun kamu, tolong jangan menggangguku, gumam Tuti seraya membalikkan arah langkahnya. Ia tak berani untuk meneruskan langkah menyusul suaminya yang kemungkinan ada di pos jaga yang masih berjarak 2 km dari tempatnya berdiri saat itu. Saat bau ganyer kembali menyeruak, Tuti langsung memutuskan untuk berlari. Ia tak lagi menghiraukan keadaannya yang masih baru beberapa hari melahirkan, serta masih dalam tahap pemulihan. Ia merasa ada sesuatu yang sepertinya merosot keluar dari jalan kelahiran miliknya. Tapi rasa takut akan sosok yang ia lihat tadi lebih terasa daripada rasa takut akan batumbung atau rahim yang menjulur keluar. Tuti terlalu fokus berlari hingga ia tidak menyadari kalau sosok hantu perempuan berambut panjang itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Seketika Tuti berteriak, terjatuh.
Dan untungnya, suara teriakan Tuti itu didengar oleh suami dan beberapa temannya yang baru saja pulang. Mereka berlari ke arah suara dan melihat cahaya senter yang sudah mengarah ke atas. Saat senter milik temannya Riyad diarahkan ke sosok tubuh yang terbaring di tanah tersebut, sontak Riyad langsung mengenalinya. "Ya Allah, kenapa istriku bisa sampai kemari?" ujar Riyad seraya berlari menghampiri tubuh istrinya. "Riyad, ada ceceran darah di sini. Lebih baik kita bawa istrimu pulang," ujar salah satu teman Riyad menyenter seonggok darah kental yang berada di tanah. Singkatnya mereka mengantar Riyad dan istrinya sampai ke rumah. "Ada apa dengan Tuti?" tanya ibunya panik. "Kami menemukannya di..." "Tidak ada apa-apa, Mah. Tolong jagain Hanis ya, Mah," potong Riyad. "Bisa tolong panggilkan Nini Tia?" Tanpa menjawab salah satu temannya, Riyad langsung berlari keluar untuk menjemput Nini Tia. "Kamu kenapa? Apa yang kamu cari sampai bisa seperti ini?" ucap Riyad gemetaran. "Memangnya Tuti kenapa bisa sampai seperti ini, Had? Menyusulmu?" "Aku tidak tahu, Ma. Kami menemukannya sudah seperti ini," isak Riyad tertahan. Setengah jam kemudian, barulah Nini Tia datang karena ternyata Sunti baru saja melahirkan. Tuti yang sudah sadar terus menangis dengan tubuh yang gemetar. Ia juga bahkan tak mampu bersuara. Babatnya naik dan dia pasti habis berlari, ujar Nini Tia. Keesokan harinya, Tuti masih gemetaran, ketakutan, badannya panas atau demam. Setelah perutnya diurut, barulah ketahuan kalau rahimnya sudah keluar. Nini Tia berusaha untuk menaikkan kembali posisi rahimnya, dan setelah hampir setengah jam, rahimnya hanya bisa dinaikkan sedikit. "Ada apa sebenarnya, Tuti? Coba ceritakan pada Nini." Perempuan itu sangat menakutkan," ucap Tuti terbata-bata. "Perempuan? Iya, Rindati," gumam Nini Tia. "Apa nih?" tanya Riyad. "Ah, tidak, bukan apa-apa," ujar Nini Tia gelagapan. "Riyad, saat kamu menanam tambuni anakmu itu, apa kau sudah melakukan semua yang aku katakan?" tanya Nini Tia. Riyad terdiam cukup lama. Ia tak menjawab pertanyaan Nini Tia. Hingga akhirnya Nini Tia lebih memilih untuk mencari kuburan tambuni itu di belakang mes. "Riyad! Riyad!" teriaknya. Riyad bergegas menyusul Nini Tia ke belakang mes. "Dasar bodoh, kenapa tidak ada bambu? Kemana bambu dan daun sawang yang kusuruh malam itu? Kenapa kau tidak menuruti perkataanku, bodoh? Sekarang anak dan istrimu dalam bahaya," bentak Nini Tia. "Bambunya tidak ada, begitu juga dengan daun sawangnya," jawab Riyad. "Karena tidak kau cari terlebih dahulu sebelum menanamnya, bodoh." "Maaf nih, tapi malam itu aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu adalah momen pertama dalam hidupku melihat anakku. Sekarang cepat cari sawang dan bambu, gantung di depan pintu dan jendela, biar makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam rumah," ujar Nini Tia. Tanpa berani menjawab, Riyad langsung bergegas mengambil parangnya, lalu pergi mencari sawang dan bambu, seperti yang disuruh oleh Nini Tia. Sementara di dalam mes, Tuti mulai menunjukkan perubahan sikap. Wajahnya nampak lebih pucat dan terus menatap anaknya tanpa berkedip. Dalam waktu yang sangat lama. "Tuti, kau tidak apa-apa?" tanya Nini Tia yang sudah curiga akan perubahan sikap Tuti. "Buatkan ayunan untuk anakku," ucap Tuti. "Apa? Bukankah anakmu belum genap 40 hari dan juga belum papalas? Sebelum itu tidak boleh diayun." "Kemarikan anakku," pinta Tuti. Ibunya langsung menyerahkan bayi tersebut pada Tuti. Tuti mulai menyanyikan lagu dengan nada yang sendu. "Tuti, kadutmu di mana?" tanya Nini Tia. "Aku tidak tahu," jawab Tuti singkat, seakan tak suka bila diajak mengobrol. Nini Tia menatap Tuti, matanya seketika terbelalak ketika melihat sebuah tanda di kaki perempuan itu. Bercak darah berwarna hitam. Nini Tia seketika mengerti. Tuti, boleh Nini pegang anakmu dulu?"
Jangan sentuh anakku, teriak Tuti. Ninitia tercekat, benar dugaannya kalau Tuti saat ini sedang dirasuki. Ia langsung bergegas keluar kamar dan menemui ibunya Tuti di dapur. Dia bukan Tuti, bisik Ninitia yang langsung membuat ibunya Tuti menjatuhkan sendok sayurannya ke lantai. Shh, jangan keras-keras. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa Tuti akan baik-baik saja? Aduh, aku khawatir sekali dengan Tuti, ujar ibunya mulai panik. Aku akan berusaha mengulur waktu. Makhluk itu tidak akan keluar rumah di waktu siang begini. Nah, kau carilah menantumu. Bantu dia mengumpulkan sawang dan bambu runcing, ujar Ninitia. Tanpa banyak tanya, ibunya Tuti langsung pergi melewati pintu belakang dengan pisau kecil di tangannya. Ninitia keluar rumah dan memetik beberapa tangkai bunga melati, juga menangkap seekor ayam lalu membunuh ayam tersebut dan mengeluarkan isi perutnya, menyajikannya di dalam piring putih, serta sejerit darah ayam di dalam gelas dan membawanya ke kamar Tuti. Di dalam kamar Tuti terlihat mengelus-elus wajah bayinya. Bau ganyir tercium dari tempat tidur Tuti. Tuti, Nini bawakan ini untukmu. Siapa tahu kamu lapar. Letakkan saja di situ, Santia, ucap Tuti masih terus membelai-belai anaknya. Ninitia gemetaran, langsung meletakkan bunga melati dan juga jeroan ayam dan sejari darah ayam di lantai, lalu bergegas keluar kamar. Di dapur sesekali dia mendongakkan kepalanya di pintu, berharap Rihat dan ibunya Tuti segera datang. Namun berjam-jam ia menunggu, tak ada tanda-tanda kepulangan keduanya. Lagi-lagi terdengar suara nyanyian dari dalam kamar. Namun kali ini suaranya terdengar lebih dingin dan menakutkan. Singkatnya matahari mulai tenggelam, pertanda malam akan segera tiba. Dari kejauhan Rihat sudah pulang membawa banyak potongan-potongan bambu runcing dan juga daun sawang yang dia dapatkan dari kampung. Kemana saja kau ini Rihat? Sudah hampir malam begini baru pulang, bentak Ninitia. Aku mencari sawang dan bambu itu di kampung. Bayangkan saja bagaimana caranya aku bisa secepat kilat pulang pergi dari sini ke kampung dan dari kampung ke sini, ujar Rihat setengah emosi. Kita terlambat, makhluk itu sudah berada di sini, di dalam mes ini. Hah? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang pasang bambu itu mengelilingi pohon besar di situ. Di pohon itulah makhluk tersebut bersarang. Jadi jika mau pasang bambu di sana, dia tidak akan bisa pulang. Makhluk apa yang Nini maksud ini? Tanya Rihat. Kuntilanak, hantu beranak, bisik Ninitia. Mendengar nama itu, Rihat langsung bergegas menuju ke pohon besar. Satu persatu bambu runcing itu ia tancapkan di tanah. Namun seiring dengan itu, terdengar teriakan Tuti dari dalam kamar. Ninitia melihat tubuh Tuti yang seperti 3 jari berada di atas lantai seperti melayang. Ia mundur hingga terpojok ke dinding. Kau menolak lupa denganku, Santia, ujar Tuti seraya menatap Ninitia dengan kepala yang seperti kaku. Mereka tidak salah terhadapmu, Rindati. Mereka bahkan tidak tahu siapa kamu. Jangan samaratakan manusia-manusia yang sudah membuatmu seperti ini dengan yang tidak bersalah. Tuti berteriak, suaranya memekakan telinga, lalu melukai bagian wajah Ninitia sampai ke dada. Dengan kuku-kukunya yang hitam dan panjang, darah menyembur dari luka tersebut, membuat Ninitia seketika tumbang. Jangan kau ganggu mereka. Sementara itu, gelapnya malam sudah mulai pekat. Rihat dikagetkan dengan kedatangan istrinya yang sambil menggendong anak mereka. Bambu itu tidak akan membantu. Kau jangan percaya pada Ninitia. Aku sudah tidak apa-apa, kata Tuti. Syukurlah kalau begitu. Sudah malam, yuk kita masuk. Kan katamu tidak boleh membawa anak saat maghrib-maghrib seperti ini, ajak Rihat. Kau duluan, aku akan menyusulmu di belakang. Rihat yang tidak curiga sedikit pun pada gerak-gerik istrinya langsung berjalan mendahului Tuti.
Sesamanya di depan pintu, barulah Riyad sadar kalau Tuti tidak ada di belakangnya. Tuti, Tuti, panggil Riyad. Tolong. Suara sesuatu. Astaga, Nini. Ya Allah, kenapa bisa begini? Ujar Riyad berusaha menolong Nini Tia yang sudah sangat lemah. Rinda, Ti, membawa istri dan anakmu, ucap Nini Tia terbata-bata karena sambil menahan sakit. Nafas Riyad turun naik. Ia tidak tahu pasti siapa orang punya nama Riyad. Tapi yang pasti, tadi ia sama sekali tidak melihat adanya orang lain di dekat istrinya. Apa mungkin itu nama dari sosok kuntilanak yang dikatakan oleh Nini Tia tadi? Dengan berat hati terpaksa Riyad berlari keluar mes. Ia mengetuk satu persatu pintu mes yang berisi beberapa orang penyadap karet. Namun tak ada satupun yang membukakan pintu. Hingga saat ia sudah hampir putus asa berkeliling dan berteriak-teriak di perkebunan karet itu. Dari kejauhan terlihat beberapa orang yang sedang berjalan kaki. Senter milik mereka diarahkan ke sana kemari. Riyad yang melihat itu pun langsung berlari ke arah orang-orang tersebut, dan setelah dekat, ternyata orang-orang yang datang itu merupakan ibu mertuanya bersama beberapa warga lainnya. Nini Tia, dia terluka parah, ucap Riyad gugup. Kamu temani ibu ini di rumah, biar kami yang pergi mencari mereka, ujar bapak-bapak berusia 50 tahunan itu pada seorang pemuda. Tanpa bicara sedikit pun, ibu mertuanya Riyad berjalan ke arah mes. Sementara Riyad diminta untuk mengikuti si lelaki tua bersama dua orang lainnya. Di mana anak dan istri saya sebenarnya, Pak? Tanya Riyad. Mereka ada di sini, hanya berbeda sedikit ruangan dengan kita. Riyad mengerutkan keningnya. 3 orang tersebut mulai memasangkan berbagai tulisan di kain putih dan dililitkan pada pohon besar itu. Bismillah. Rindati, aku tahu itu kau. Cepat kembalikan perempuan dan anaknya itu kemari, atau kalau tidak, rumahmu akan kuhancurkan. Tiba-tiba suara tawa misterius terdengar lamat-lamat. Mereka dipermainkan. Si lelaki tua langsung membacakan sesuatu. Cipratan api mulai terlihat. Aku sedang tidak bergurau, Rindati. Lekas kembalikan ibu dan anak itu kemari. Suara raungan terdengar. Raungan tangisan menjadi satu. Dan saat api sudah akan disulut, terdengar suara tangisan bayi. Jemput istri dan anakmu, cepat. Riyad bergegas masuk ke area pohon dan menemukan istri juga anaknya yang tengah terbaring lemas di tanah. Dibantu 1 orang tadi, Riyad berhasil membawa anak dan istrinya keluar dari area pohon besar. Air matanya seketika terjatuh saat sudah berada di dekat mes. Selagi kau berada di sini, jangan pernah lepaskan kain putih di pohon besar itu. Jika tidak, makhluk tersebut akan kembali mengganggu keluargamu. Siapa Rindati? Tanya Riyad. Dulu, perkebunan karet ini adalah sebuah perkampungan. Yang kemudian perkampungan ini dipindah karena adanya pembukaan lahan karet. Karena tanah-tanah di sekeliling desa sudah merupakan milik perusahaan karet. Makanya desa ini dipindah ke desa yang sekarang kami tinggali. Dulu di desa ini ada seorang gadis cantik, sangat-sangat cantik, bernama Rindati. Riyad, Nini Tia sudah meninggal, teriak ibu mertuanya terisak. Si lelaki Parubaya dan beberapa pemuda yang bersamanya ikut membantu dalam menguburkan jenazah Nini Tia. Mereka berada di sana sampai malam hari, dan setelah itu barulah mereka pulang. Keadaan Tuti masih trauma dengan kejadian-kejadian yang ia alami. Ia masih terlihat melamun dan tak mau menyusui anaknya, sehingga mengharuskan anaknya terpaksa diberikan air tanakan nasi. Di balik kejadian yang mereka alami itu tidak hanya membuat luka trauma pada Tuti, tapi juga mampu membuat Riyad selalu ingat kepada Tuhan dan tak pernah telat beribadah. Namun kadang-kadang ia juga memikirkan tentang asal-usul Rindati, makhluk jahat yang sudah mengganggu keluarganya. Ia begitu sangat ingin tahu, tetapi dengan keadaan anak dan istrinya yang masih belum cukup baik, membuat Riyad mengurungkan niatnya untuk mencari tahu
tentang siapa Rindati. Singkat cerita, seiring terungkapnya sedikit demi sedikit fakta tentang sosok Rindati, yakni makhluk yang disebut orang-orang kuntilanak itu, Riyad mulai diteror oleh sesuatu. Namun yang anehnya, sesuatu itu bukanlah sosok kuntilanak atau Rindati, tapi merupakan makhluk lain yang berwujud tinggi kurus dan mempunyai lidah yang sangat panjang. Ada apa gerangan di balik kematian wanita malang itu? Berbulan-bulan telah berlalu, kesehatan Tuti mulai membaik. Perlahan-lahan ia sudah mulai bisa berdamai dengan traumanya akan sosok Rindati yang pernah hampir membuatnya kehilangan nyawa. "Mah, aku titip Hanis sama Tuti ya. Aku mau ke kampung, ada sedikit keperluan. Sehabis Isya insya Allah aku sudah pulang. Pamit Rihat. Sekalian saja kalau begitu Hat, belikan Uma obat sakit pinggang ya. Pinggang dan kaki Uma sudah mulai sakit-sakitan," pesan ibu mertuanya. "Iya mah, nanti aku belikan." Ibu mertuanya yang tengah menggendong Hanif menatap Rihat yang sudah mulai berjalan meninggalkan halaman mes. "Tut, sebentar lagi paman sayur akan datang. Uma ke depan sana sebentar ya," kata si Uma pada Tuti yang tengah menanak nasi. "Iya mah." Setelah nasi matang, Tuti melanjutkan pekerjaan rumahnya dengan mencuci baju-baju tilasan suaminya. Saat memeriksa kantong baju terakhir Rihat, Tuti menemukan secari kertas. Namun karena sudah terendam air, tulisan yang ada di dalam kertas tersebut sudah menyatu dan tak terbaca. Mungkin cuma catatan biasa, batin Tuti. Setelah semua pekerjaannya selesai, Tuti duduk-duduk di teras depan mes menunggu si Uma dan Hanis pulang. Tetapi ada sebuah mobil pick-up yang singgah tepat di halaman sebelah mes. Diikuti dengan singgahnya sebuah sepeda motor di belakangnya. Dari dalam pick-up keluar ibu dan seorang anaknya yang mungkin berusia 6 tahunan. Si lelaki yang membawa motor berjalan ke arah mes sebelah yang bernomor 37. Melihat si lelaki yang memiliki kunci mes tersebut, Tuti beranggapan bahwa mereka adalah keluarga penyadap yang baru dan akan menempati mes di sebelah mereka yang kosong tersebut. Saat bertemu pandang, Tuti melemparkan senyum pada anak kecil itu. Si anak membalasnya seraya melambaikan tangan. Si ibu juga nampaknya sangat ramah karena langsung menyapa Tuti. "Sepi sekali ya kawasan mes perkebunan karet di sini," ujarnya sambil tersenyum ke arah Tuti. "Iya, kalau siang begini, yang ramai biasanya di depan sana. Itu pun kalau sedang menunggu paman sayur," jawab Tuti. "Oh, di sana itu? Iya, aku melihat banyak ibu-ibu duduk di sana. Kamu tidak pergi ke sana?" "Tidak, aku Rita, ini suamiku Yadi, dan itu putri kami, Ria," kata si wanita sembari memperkenalkan diri. "Aku Tuti, semoga kita bisa jadi teman ya Tut. Aku masuk dulu, mau bersih-bersih." Tuti tersenyum. Dari kejauhan ia melihat ibunya yang tengah menggendong Hanis berjalan pulang. "Ada orang baru yang menempati mes sebelah ya?" "Iya mah," sahut Tuti seraya mengambil Hanis dari gendongan sang ibu yang juga menenteng plastik berisi sayur mayur. Singkatnya malam pun tiba. Selepas Isya, Riyad pulang sembari menenteng makanan. Ada sate dan soto. "Astaga nak, berani sekali kau membawa makanan-makanan seperti ini melewati kebun karet itu." "Hanis sudah tidur?" tanya Riyad. "Iya, baru saja," jawab Tuti. "Ya sudah, Uma jaga Hanis dulu ya, kalian makanlah duluan." "Tidak usah mah, tadi sudah aku taruh Yasin dan cermin di atas kelambu, lebih baik kita makan bersama saja," ujar Tuti. "Iya mah, masa makan harus gantian kayak orang lagi musuhan aja," canda Riyad. Saat makan terdengar suara-suara dari sebelah mes. Itu tetangga baru kita, mereka baru saja pindahan tadi siang, orangnya ramah sekali," potong Tuti. "Oh, sepertinya ada anak kecil juga ya?" "Iya, sekeluarga mereka, barang-barangnya juga sangat banyak." "Baguslah, jadi Tuti dan Uma tidak takut lagi kalau semisal aku pulangnya larut malam." "Memangnya harus pulang larut malam? Kulihat teman-temanmu sore sudah pada pulang." "Namanya kan juga kerja Tut," ujar si Uma.
Sebenarnya aku ada sesuatu yang harus ku cari tahu, Tut. Sesuatu apa itu? Nanti ku beritahu kalau sudah waktunya, jawab Riyad seraya memakan makanannya. Malam semakin larut, suara-suara serangga malam mulai terdengar memenuhi kebun karet. Riyad masih duduk di luar kelambu. Ia terus saja menatap secari kertas di tangannya, hingga menarik perhatian dari istrinya. Apa itu? Tanya Tuti yang sedang menyusui anaknya. Tidak, bukan apa-apa, kamu belum tidur. Anak kita masih menyusu. Ya sudah, aku keluar dulu ya. Tuti tak menjawab dan hanya menghela nafas. Ia kadang merasa aneh dengan sikap yang ditunjukkan suaminya itu akhir-akhir ini. Kadang melamun, kadang juga sedih. Entahlah, ada apa sebenarnya. Dari luar rumah terdengar suara beberapa orang yang sedang bercakap-cakap. Tuti mengira itu adalah suara suaminya dan suara si tetangga baru mereka. Lalu ia memutuskan untuk tidur. Dia, pergi. Rajauan suaminya yang mengigau membuat Tuti terbangun. Bangun, hai, Riyad, dengar, hai, bangun. Riyad terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya nampak terengah-engah. Kamu mimpi apa? Tanya Tuti. Riyad masih mengatur nafasnya yang berantakan. Susah sekali rasanya untuk jujur pada istrinya. Ia sangat takut kalau dengan menceritakan semuanya malah akan membuat Tuti kembali jatuh sakit karena mengingat tentang makhluk itu. Bukan apa-apa, ayo tidur lagi. Aku mau minum ke dapur dulu, jawab Riyad akhirnya. Tuti menghela nafas panjang. Lagi-lagi suaminya bertingkah aneh. Apa yang sedang Riyad sembunyikan dariku? Batin Tuti. Cerita ini sudah lama sekali. Rindati adalah gadis yang periang dan lugu. Parasnya sangat amat cantik dengan lesung pipit di kedua belah pipinya. Senyumannya begitu manis. Suaranya yang merdu jika sedang bersenandung. Dia mempunyai seorang adik yang kala itu berusia kurang dari 1 tahun. Dia sering bermain dengan anak-anak kecil di bawah pohon tua yang sekarang berada di dekat mes kalian itu. Di sana dulu ada bekas tali ayunan yang dibuat untuk Rinda bermain bersama anak-anak desa lainnya. Kehidupan Rindati sangat sempurna jika dilihat dari luar. Namun di dalamnya terdapat luka lebar yang menganga. Ya, luka itu tercipta dari perselingkuhan ayahnya dengan seorang perempuan. Perempuan itu datang ke rumah keluarga Rindati, hidup di tengah-tengah keluarga kecil itu, hingga akhirnya diikuti oleh anak tiri si ayahnya tersebut. Lalu mereka semua tinggal serumah bersama. Awalnya terlihat biasa-biasa saja, sampai suatu ketika kejadian memilukan terjadi. Rindati diperkosa oleh saudara tirinya. Tidak hanya sampai di situ, Rindati digilir hingga mati. Sejak saat itu, hilang sudah keceriaan Rindati. Gadis cantik dan manis itu hilang bagai ditelan bumi. Tak pernah ada lagi terlihat bermain bersama teman-temannya. Beberapa tahun kemudian, barulah semuanya terungkap bahwa Rindati sudah mati dan mayatnya dimakamkan tepat di bawah pohon besar tersebut. Tak ada warga yang berani menggali makamnya karena warga diminta untuk tutup mulut jika tidak ingin bernasib sama, dan karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang beredar, maka mau tak mau kami harus ikut merahasiakan kejadian tersebut. Hingga sampailah waktunya ketika arwah Rindati datang, membuat satu persatu bayi-bayi di sini sakit dan meninggal. Sampai banyak warga yang pindah ke desa lain saat mereka tengah hamil, karena takut kalau jika anaknya lahir akan menjadi korban keganasan arwahnya Rindati. Cerita kakek Ilman. Cerita itu terus saja terngiang-ngiang di telinga Riyad, hingga tanpa sengaja mata pahatnya patah karena ternyata yang dipahat adalah batang dalam pohon karet yang sangat keras. Ah, patah, gumam Riyad. Karena tak punya pahat pengganti, akhirnya Riyad mencari-cari temannya untuk dimintai pinjam pahat cadangan mereka. Berjarak tak jauh darinya ada Yedi yang juga tengah mulai manuri. Boleh aku pinjam pahatmu? Punyaku patah keduanya, ujar Riyad.
Boleh, ini pakai saja, kata Yadi seraya menyerahkan pahat cadangannya. Terima kasih ya, nanti kalau sudah sampai mes akan kukembalikan. Pakai saja, aku belum membutuhkan pahat itu. Sekali lagi terima kasih ya. Iya, sama-sama. Selesai menyadap karet, mereka pulang bersama. Sekitar pukul 3 sore, mereka sudah sampai di mes. Karena Yadi memanglah berangkat menggunakan motornya. Ini pahatmu. Aku mau ke kampung juga hari ini untuk membeli pahat yang baru. Terima kasih atas pinjamannya ya, ucap Riyad saat mengembalikan pahat milik tetangga barunya tersebut. Kau mau ke kampung? Boleh aku ikut? Soalnya aku mau membeli rokok, kemarin saat pindah lupa, ujar Yadi. Riyad terdiam sebentar lalu menyetujui untuk Yadi ikut. Ya sudah, kalau begitu aku makan dan siap-siap terlebih dahulu ya, lanjutnya. Di dalam rumah terlihat Tuti yang sedang duduk melipat pakaian. Mau kemana? Mau beli pahat ke kampung, pahatku patah. Pulang jangan malam-malam, pesan Tuti. Sekalian belikan kue kering buat cemilannya Hanis. Riyad mengangguk lalu bergegas ke dapur untuk mandi dan makan. Selesai mandi dan berpakaian, ia ke dapur. Sepiring nasi hangat serta tumis kangkung dan juga ikan patin goreng. Riyad lalu makan dengan sangat lahap. Ibu mertuanya juga membuatkannya segelas teh hangat untuk Riyad. Namun Riyad hanya meminum separuh gelas saja karena terdengar suara Yadi dari arah luar. Singkat cerita mereka sudah sampai. Nah, di sini itu warung yang terbesar dan terlengkap di sini, tunjuk Riyad. Motor milik Yadi diparkirkan tepat di depan warung. Lalu mereka berdua turun. Yang ini berapa? Itu 35.000, kalau yang di bawahnya itu 25.000. Selesai membeli apa yang menjadi tujuan keduanya pun keluar dari warung. Kamu pulang saja duluan, aku nanti sehabis maghrib. Loh, kenapa? Nanti ku temani, mau kemana? Arahin saja, nanti ku antar, tidak enak. Masa perginya sama-sama pulangnya sendiri-sendiri? Tolak Yadi. Sebenarnya aku mau ke rumah kakek Ilman, mau bertanya kelanjutan kisah hidup Rindati. Yadi mengerutkan keningnya. Kamu jangan bilang kamu berselingkuh, ujar Yadi. Ah, yang benar saja kamu ini, mana ada aku berselingkuh. Rindati itu sudah meninggal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Arwahnya pernah hampir membunuh istri dan juga anakku, kata Riyad. Tanpa ia sadari, si bapak-bapak pemilik warung. Hantu? Wah, aku jadi penasaran, aku ikut ya, ujar Yadi. Riyad terdiam. Tapi jangan kasih tahu istriku ya Yad, nanti dia sakit. Aman, rahasiamu tak akan bocor. Singkat ceritanya, mereka sampai di rumah kakek Ilman. Oh Riyad, mari masuk. Setelah berbasa-basi serta mengenalkan Yadi pada kakek Ilman, Riyad mulai menanyakan perihal lanjutan cerita dari kisah Rindati. Tidak ada yang tahu kenapa Rindati menjadikan anak-anak sebagai korbannya. Lalu adik dan ibunya kemana saat Rindati diperlakukan dengan sangat keji seperti itu oleh saudara tirinya? Pasti kau bertanya seperti itu kan? Mereka melakukan hal itu tepat saat senja kuning dan saat Rindati berada di jalanan untuk pulang. Ibunya menjadi gila karena hilangnya Rindati. Ia menanyakan kepada setiap orang, namun tak ada satupun dari warga yang mau memberitahukan keberadaannya. Bahkan sampai ibunya mati karena sakit. Ia tak tahu penyebab Rindati menghilang. Cerita si kakek sembari menghela nafas di ujung ceritanya. Kurang ajar, laki-laki seperti itu harusnya dipotong kemaluannya, umpat Yadi. Mungkin sebab itu pula lah Rindati ingin membalaskan dendamnya dengan membunuh satu persatu anak-anak, agar orang tuanya tahu betapa siksanya kehilangan anak yang mereka cintai. Sama halnya yang dirasakan oleh ibunya Rindati dulu. Saat mereka sedang asik bercerita, tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang Riyad pun tidak tahu siapa orang tersebut. Namun anehnya, kakek Ilman nampak menunduk dan serba salah saat si kakek asing itu datang. Kudengar kalian asik sekali mengobrol, memangnya tentang apa? Tanya si kakek yang baru datang dengan senyum tipis di bibirnya. Tentang Ri, bukan tentang apa-apa.
mereka kemari hanya bercerita masalah sadapan getah. Oh iya, kalian berdua bukannya tadi mau pulang? Tanya kakek Ilman setengah mengusir. Mata sayu dan menatap lekat kepada Rihat, seolah memberi isyarat kalau mereka harus cepat-cepat pergi dari sana. Oh, iya. Ya sudah, kalau begitu kami berdua pamit permisi pulang dulu ya. Nanti kapan-kapan kami kemari lagi, ujar Rihat seraya menarik tangan Yadi untuk segera keluar. Sesampainya di luar rumah, Rihat langsung menyuruh Yadi untuk segera menghidupkan mesin motornya. Hat, kau merasa aneh tak? Orang tua itu seperti bukan orang baik-baik, ujar Yadi. Ah masa sih? Saut Rihat. Lalu keheningan pun tercipta. Jujur dalam hatinya, Rihat juga merasakan hal yang sama tentang si lelaki tua tadi. Sekitar 2 km sebelum mes, motor Yadi mendadak mati. Entah apa penyebabnya. Kenapa Yat? Habis bensin? Aku rasa tidak, Hat. Sebelum berangkat tadi sudah kuisi terlebih dulu. Yadi berusaha memperbaiki motornya, namun karena tidak adanya penerangan, alhasil ia tak bisa melihat apa-apa. Kurasa aku tidak bisa memperbaikinya. Kau tak keberatan kalau kita jalan kaki saja? Sama sekali tidak, Yat. Ayo mari ku bantu mendorong. Cahaya bulan samar-samar menerangi langkah mereka di tengah perkebunan karet. Mengapa perasaanku tak enak ya, Hat? Sama, perasaanku juga tidak enak, ujar Rihat seraya ikut mendorong motor Yadi. Keduanya melangkah begitu tergesa-gesa. Hingga tak berapa lama dari depan jalanan keduanya melihat sebuah bayangan yang sangat tinggi. Dan tak terasa, mungkin juga karena dikejar rasa was-was dan takut, perjalanan keduanya pun sudah hampir sampai. Ujung mes yang dekat musola dan gereja sudah terlihat. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai, Yat. Saat keduanya melalui pohon besar yang menjadi kediaman hantu Rindati, mereka berdua dikagetkan dengan suara teriakan yang membuat motor Yadi jatuh karena ditinggal lari begitu saja. Nafas mereka tersenggal. Kau dengar? Tanya Rihat yang langsung membuat Yadi mengangguk. Motormu, Yat? Biarlah di situ, aku takut. Ada apa ini? Tanya ibu mertuanya Rihat yang ternyata belum tidur. Suara mah, suara itu. Suara apa? Suara siapa? Kenapa larut malam sekali pulangnya, Hat? Itu anakmu dari tadi menangis terus, baru saja tangisannya berhenti. Rihat, kau rasa makhluk yang tinggi itu tadi malam, apa tujuannya menampakkan diri pada kita? Tanya Yadi saat mereka berjalan menuju ke kebun karet. Mungkin itu hanya makhluk halus yang tinggal di sekitaran perkebunan karet, Hat. Setelah sampai di blok kebun yang sama, keduanya berpisah dan memulai pekerjaannya sendiri-sendiri. Baru sekitar 50-an batang yang berhasil disadap oleh Rihat. Tiba-tiba matanya jadi berkunang-kunang. Kepalanya pening dan juga sakit seperti ditusuk-tusuk oleh sesuatu. Membuatnya langsung duduk beristirahat di bawah pohon sambil meminum air putih yang ia bawa dari mes. Namun bukannya membaik, penglihatan Rihat justru bertambah buruk. Hingga ketika sampai puncaknya, Rihat jatuh pingsan dengan botol yang masih terbuka dan airnya tumpah membasahi tanah. Saat ia tersadar, Rihat sudah berada di pos jaga dekat tempat penyetoran karet. Rihat, kau kenapa? Tanya teman-temannya yang silih berganti. Rihat melihat ke sekelilingnya dan masih antara nyata dan tidak. Ia melihat sosok makhluk tinggi itu lagi. Lalu Rihat kembali tak sadarkan diri. Rihat diantar pulang oleh beberapa teman-temannya, termasuk Yadi. Sesampainya di rumah, istri dan mertuanya kaget dan sedih melihat keadaan Rihat. Ya Allah, menantuku kenapa? Dia hanya pingsan, Bu, mungkin kelelahan, kata Yadi menenangkan. Dalam ketidaksadarannya, Rihat meracau aneh. Gali, lepaskan kain itu, racau Rihat. Kain, gumam Yadi. Yadi teringat akan cerita dari si kakek dan juga cerita Rihat tentang pohon besar di dekat mes. Di pohon itu memang ada kain panjang yang dililitkan pada pohon tersebut. Apa jangan-jangan kain di pohon itu ya? Gumam Yadi. Namun Yadi tak berani untuk mengambil tindakan sejauh itu. Ia takut kalau kain tersebut dilepas, anaknya akan ikut jadi korban.
Tiba-tiba lihat batuk darah kental berlendir. Yadi meringis melihatnya antara jijik dan kasihan. "Rihat, lepaskan aku!" teriak Rihat nyaring. "Kau bukan Rihat, kau Rindati," ujar Yadi menunjuk ke arah temannya itu. Tangannya terasa terbakar saat disentuh oleh Rihat. Perlahan awan mendung mulai berkumpul di atas lahan perkebunan karet. Rintik hujan mulai berlomba membasahi bumi. Yadi yang menyadari ada sesuatu tak beres terjadi langsung berlari keluar. Namun pintu mesnya terkunci, sementara angin dan hujan bergemuruh. Berkali-kali Yadi mencoba mendobrak pintunya, namun nihil. Pintu itu lebih kuat dari apa yang ia bayangkan. Ia mengambil batu dan berusaha memecahkan paksa kaca jendela tersebut. Dan perang. Seiring dengan pecahnya kaca, pintu mes pun terbuka. Dengan nafas terengah dan dada yang berdebar, Yadi masuk ke dalam rumah. Terlihat istri dan juga anaknya sudah terluka dan terbaring di lantai. Tangisannya pecah begitu saja. Teriakan kesal, marah dan sedih campur aduk terdengar. Untungnya luka yang dialami oleh kedua orang tercintanya itu tidak terlalu parah dan hanya membuat torehan kecil saja. Setelah istrinya sadar, ia bercerita bahwa ada seseorang yang menyerupai Rihat ingin mencoba melukai ia dan anaknya. "Tidak mungkin, saat kau berteriak tadi, aku melihat sendiri kalau Rihat masih terbaring lemah. Ini pasti ulah Ri. Sudahlah, jangan dipikirkan. Yang pasti ini semua bukan ulah Rihat," ujar Yadi tak ingin memberitahukan istrinya tentang apa yang ada di pikirannya. Di sebelah, Rihat sudah sadar dan masih diberi makan juga minum oleh istrinya. Aku melihat sosok yang lain," kata Rihat terbata. "Shh, jangan bahas itu dulu, kau masih belum sehat," potong istrinya. "Di mana Hanis? Dia bersama Uma. Perasaanku selalu terasa tak nyaman, Tut. Aku merasa seperti ada yang sedang mengawasi kita." "Kain itu masih ada di pohon kan?" lanjut Rihat. "Masih ada. Memangnya ada apa?" "Aku takut dia kembali. Kau tadi meracau, kau menyebut gali dan kain. Apa kau ingat?" tanya Tuti. Rihat menggeleng. "Rihat, kau pasti tak akan percaya dengan apa yang anak dan istriku alami. Mereka melihatmu hendak melukai istri dan anakku, padahal aku sendiri berada di sini bersamamu dan istrimu," ujar Yadi yang baru saja masuk ke dalam. Tuti mengerutkan keningnya. "Suamiku tak kemana-mana. Maka dari itu, aku rasa ada sesuatu yang menyerupai kamu, Hat, yang bahkan mungkin juga bisa menyerupai aku, istrimu, atau siapapun yang akan membuat kita berselisih." Rihat terdiam, dadanya naik turun. Tak mungkin rasanya ini ulah Rindati. Apa jangan-jangan ada yang mengirimkan sesuatu hal yang gaib pula pada kita? Aku tidak tahu siapa. Yang pasti jika dibiarkan, ini akan membuat kita dalam bahaya. Aku harus ke rumah ke Ilham, ujar Yadi. "Aku ikut." "Jangan, kau masih lemah. Biar aku saja yang pergi. Sementara aku pergi, kutitipkan anak dan istriku pada kalian. Bila ada apa-apa, kumohon jangan biarkan istri dan anakku mengalami hal yang buruk," ucap Yadi. "Aku akan segera kembali," ucap Yadi seraya bergegas keluar. Tidak berapa lama terdengar suara anak dan istri Yadi yang memasuki rumah. Tuti dan istrinya Yadi saling tatap tanpa suara. Di mata keduanya nampak berjuta pertanyaan. "Bawa anakmu istirahat di sini dulu, Nak," ujar ibunya Tuti menyuruh keduanya untuk beristirahat di dalam kamarnya. Saat keduanya masuk ke dalam kamar ibunya, Tuti mulai bertanya pada suaminya. "Ada apa sebenarnya? Kenapa gelagatmu akhir-akhir ini berbeda sekali? Anak kita pun tak pernah lagi kau ajak bermain. Pulang selalu larut malam. Memangnya apa yang sedang kau sembunyikan?" tanya Tuti bertubi-tubi. "Jika aku katakan, apa kau akan percaya? Bukan hanya ketidakpercayaanmu, tapi aku juga takut jika ku ceritakan semuanya akan membuatmu ingat dengan hantu itu lagi." Kau gila. Kau tak pernah memikirkan terlebih dahulu dampak dari apa yang akan kau buat. Besok aku akan pergi dari sini. Silahkan kau nikmati gangguan-gangguan hantu-hantu itu." Malam sudah mulai beranjak.
Yadi berlari kencang menuju ke arah mes. "Bagaimana?" tanya Riyad saat membuka pintu. "Kakek Ilman sudah meninggal, tepat beberapa jam setelah kita pulang dari rumahnya itu," jawab Yadi dengan wajah pucat pasi. Tangan dan kakinya gemetar ketakutan. Riyad terduduk lemas. Ia tak menyangka kakek Ilman meninggal. Padahal sewaktu malam itu beliau masih sangat sehat. Keadaan semakin menegangkan ketika terdengar kabar bahwa anaknya Sunti meninggal. Ada apa ini? Apa yang terjadi sekarang? Meninggal kenapa? Tanya Riyad dan Yadi bersamaan. Menurut penjelasan suaminya Sunti, sebelum meninggal anak mereka menangis tak henti-hentinya sampai akhirnya kejang-kejang. Jari-jari tangannya dan kakinya juga membiru seketika. Kata lelaki yang menggunakan sarung kotak-kotak tersebut, "Ya sudah, lebih baik ayo kita ke rumahnya," ajaknya. "Sebentar," ujar Riyad seraya masuk menemui istrinya. "Aku ikut membantu di rumah Sunti ya, Tut." Tuti diam tak menjawab. Ia duduk membelakangi suaminya. Mereka berjalan bersama menuju ke rumah Sunti yang juga merupakan rumahnya almarhum Nini Tia. "Kau kenapa, Yud?" tanya Riyad yang melihat gelagat aneh pada Yadi. Tidak apa-apa," jawabnya gugup. Sesampainya di rumah Sunti, orang-orang sudah bersiap untuk membawa jenazah bayi yang meninggal tersebut ke desa. Karena jarak yang lumayan jauh dari perkebunan ke desa, makanya terpaksa jenazah dibawa di desa dengan berjalan kaki di malam itu agar besok pagi bisa langsung dimakamkan. Sunti terlihat terus-terusan menangis di sepanjang jalan menuju desa. Angin kencang berhembus diiringi dedaunan yang gugur berjatuhan menimpa orang-orang mengantar jenazah. "Seram sekali malam ini," bisik salah satu temannya Rihat. "Maklumlah, baru pertama kalinya kita mengiring jenazah subuh-subuh begini," saut yang lainnya. "Menurutmu, apa kematian kakek Ilman ada hubungannya dengan orang tua itu?" tanya Rihat. "Kalau menurutku, mungkin saja iya, atau bisa juga meninggalnya kakek Ilman karena sesuatu penyakit yang kita tidak ketahui." Rihat menarik nafas panjang. "Aku yakin, makhluk yang mengganggu itu bukan Lindati, tapi makhluk lain. Karena bagaimanapun juga, kuntilanak itu sudah tak bisa keluar untuk mengganggu," ujar Rihat. "Lalu makhluk apa? Seumur hidupku, makhluk halus yang paling jahat yang pernah kutemui adalah kuntilanak itu, tidak ada yang lain." "Apa kau tidak kasihan mendengar cerita itu, Tut?" tanya Rihat. "Tidak, lagi pula buat apa dia balas dendam pada anak-anak kecil? Kalau aku yang jadi hantu, aku akan bunuh orang-orang yang sudah jahat padaku, bukan melampiaskannya pada anak-anak." Sekali lagi Rihat menarik nafas panjang sebelum ia masuk ke dalam rumah. Udara malam itu sangat dingin menusuk sampai ke dalam tulang. Di suatu malam, saat Rihat juga istrinya sudah terlelap tidur, terdengar teriakan memanggil-manggil nama Rihat dan suara pintu yang dipukul-pukul dengan tergesa. Rihat mengucek-ucek matanya, lalu beranjak dari tempat tidurnya. Setelah pintu terbuka, Yadi langsung menerobos masuk ke dalam mes dengan keadaan basah kuyup. "Kamu kenapa, Yud? Mana anak dan istrimu?" Aku tidak tahu," jawab Yadi gemetar. Rihat mengerutkan keningnya. "Loh, bukannya tadi sore jalan-jalan sama kamu ya?" Yadi mengangguk, namun nampaknya ia tak mau mengatakan sejujurnya apa yang telah terjadi. Rihat menghela nafas berat. "Istri dan anakmu di mana? Kenapa kau kemari seorang diri? Apa yang sudah terjadi, hah?" ujar Rihat sedikit emosi. "Di jalan tadi, istriku bersikap aneh. Dia melukaiku. Aku rasa dia sudah kerasukan. Dia membawa anak kami pergi. Aku tidak berani mengejarnya, Rihat." "Astaga, jadi kau biarkan anak kalian dibawa begitu saja?" "Ya Tuhan, sekarang juga ayo kita ke sana. Kita cari anakmu sampai dapat." Tapi tidak ada tapi-tapian. Aku pernah di posisi ini, ya. Kau tahu." Rihat lalu berjalan ke arah kamar mertuanya untuk berpamitan. "Mah, aku keluar sebentar. Tolong temani Hanis dan Tuti di kamarnya ya, Mah." "Memangnya kamu mau kemana, Hat? Malam-malam begini?" "Sebentar saja, Mah." "Ayo," ajak Rihat pada Yadi seraya menarik tangan temannya tersebut. Lama-lama terdengar suara nyanyian yang biasanya digumamkan untuk menidurkan anak-anak di desa.
Itu sepertinya suara istriku, Het. Mereka berdua memasuki area pohon-pohon karet, mencari asal suara tersebut, dan tidak berapa lama, senter yang dipegang oleh Riyad diarahkan ke sekeliling. Terlihat di bawah sebuah pohon, istri dan anaknya Yadi sedang duduk dengan wajah yang pucat. Saat Yadi dan Riyad mendekat, istrinya Yadi berteriak sangat nyaring ke arah mereka. Dengan perasaan yang campur aduk antara takut dan berani, Riyad langsung memegangi tangan istrinya Yadi. "Pegangin kakinya, Yad." "Siapa kau? Hah? Rindati?" "Bukan, kau bukan dia. Aku yakin kau bukan dia." Istrinya Yadi juga ikut berteriak tak kalah nyaring, hingga membuat binatang-binatang malam menjadi senyap. "Tampar pipinya, Yadi." Dan saat kemudian tubuh wanita itu terkulai lemah. "Angkat dan bawa pulang, biar aku yang menggendong anakmu," ujar Riyad. Tanpa mereka ketahui kalau di dalam mesnya, Tuti yang sedang minum air di dapur dibuat pingsan setelah melihat penampakan sosok kurus tinggi tepat berdiri di belakangnya, membuat ibunya khawatir dan ketakutan. Di luar kelambut, terlihat bayangan-bayangan aneh yang berjalan ke sana kemari, namun tak ada satupun yang berani masuk ke dalam kelambu. Ibunya Tuti terus berzikir sambil memeluk erat cucunya. Tangisan Hanis masih terus terdengar, bahkan semakin keras. "Lihat, sepertinya kita salah jalan," ujar Yadi dengan nafas ngos-ngosan. Riyad melihat ke sekelilingnya, semuanya nampak sama. Dan memang benar, mereka sudah berjalan berputar mengelilingi pepohonan karet, namun tak kunjung menemukan jalan yang mengarah ke mes. Riyad menarik nafas panjang sambil membaca doa-doa. Ia ingat dan hafal. Riyad berjalan maju dengan penuh keyakinan. Tidak berapa lama kemudian akhirnya mereka sampai di tepi jalan yang akan membawa mereka pulang. Namun baru beberapa langkah saja mereka berjalan, terlihat sebuah sosok tinggi yang berjalan ke arah mereka. "Riyad, tenang, jangan takut, berdoalah." Mereka berlari. Dan untungnya saat mereka berlari sambil menggendong istri dan anak Yadi, mereka bertemu dengan beberapa orang yang sedang berjaga. Mereka langsung ditolong dan diantarkan ke rumah. Namun pintu rumah terkunci. Di dalam juga terdengar suara-suara teriakan seperti tangisan dari ibunya Tuti. "Ampun Tut, jangan Tut," teriak ibunya, yang membuat Riyad seketika melotot. Ia tahu sedang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di dalam. Dengan sekuat tenaga Riyad dibantu beberapa orang yang tadi menolong mereka untuk membuka paksa pintu mes. Berkali-kali percobaan selalu gagal, seperti ada sesuatu yang sangat kuat menahan pintu tersebut. Hingga di percobaan kesekian kalinya, pintu pun dapat terbuka. Ibu Tuti ditemukan sudah dalam keadaan kritis dengan masih memeluk erat cucunya. Darah ada di mana-mana, sementara Tuti juga tergeletak, penuh darah di lantai, dengan linggis di tangannya. Riyad tak bisa membayangkan, tidak bisa membendung air matanya lagi. Ia tak menyangka kalau semua ini akan terjadi lagi pada keluarganya. Beberapa orang yang tadi menolong mereka mencoba mengambil anaknya Riyad dari pelukan sang nenek. Dan untungnya meski terluka di bagian tangan, bayi itu masih hidup. Riyad berjalan keluar rumah, ia menuju pohon besar. Riyad melepaskan kain yang melilit pohon tersebut. "Aku perintahkan kau balaskan dendamku, Rindati," ujar Riyad dipenuhi dengan emosi. Angin berhembus sangat kencang, menjatuhkan ranting-ranting pohon tua. Gemerisik daun yang tertiup angin menambah seram suasana. Tuti terbatuk, ia kaget melihat tangannya yang sudah dipenuhi dengan darah. Ada apa? Ada apa ini?" tanya Tuti terbata. Tiba-tiba ia kemudian terbatuk dan memuntahkan begitu banyak darah. Atap-atap mes berjatuhan ke tanah, membuat beberapa orang yang berada di sana saling tatap dan mendekat. Dan tidak lama setelah itu, Tuti kembali tak sadarkan diri. Riyad terus mengikuti bayangan perempuan itu yang mengarah ke desa. Di matanya terpancar amarah yang begitu besar. Dendamnya kini bersatu dengan dendam kesumat milik Rindati. Perjalanan ke desa tersebut terasa begitu cepat. Saat Riyad mengikuti sosok Rindati ke sebuah rumah yang berada di ujung desa, ia melihat si lelaki tua. Brak!
Riyad terpental saat akan masuk ke dalam rumah itu. Rindati menatapnya tajam dan berteriak begitu mengerikan. Riyad mundur karena ia tahu arwah itu sangat jahat dan tak mungkin bisa diperintah. Pintu tertutup, suasana mendadak senyap. Rintik hujan mulai turun sedikit demi sedikit. "Riyad," panggil Yadi yang menyusulnya menggunakan sepeda. "Dari mana kau tahu aku di sini?" "Sudah, jangan tanyakan itu dulu. Mertuamu meninggal, istrimu sekarat, dan anakmu terluka. Lebih baik kau ikut aku ke perkebunan. Kita harus secepatnya membawa mereka keluar dari wilayah itu," ujar Yadi seraya menarik tangan Riyad. "Mertuaku sudah meninggal, istriku sekarat," tanya Riyad gemetar. Riyad berlari pulang, diikuti Yadi yang mengayuh sepedanya. Mereka melewati perkebunan, namun waktu sepertinya sangat lambat. Terasa begitu lama jarak yang mereka tempuh untuk sampai ke mes. Isak tangis Riyad tak terhenti melihat jasad mertuanya yang sudah terbujur. Ia benar-benar sangat kehilangan, karena ia tak lagi menganggap mertuanya sebagai orang lain atau orang tua dari istrinya, tapi sebagai pengganti orang tuanya yang sekarang entah di mana keberadaannya. "Hanis, Tuti," ucapnya gemetar. Ibu mertua Riyad telah selesai dimakamkan, sementara Tuti masih terbaring lemah tak sadarkan diri. Sedangkan anaknya kini dijaga oleh istrinya Yadi. Hari-hari berlalu, keadaan Tuti semakin membaik, namun ia masih tak mau berbicara sedikit pun. Alih-alih berbicara, Tuti malah tertawa-tawa sampai menangis dan meraung-raung tak karuan. Anaknya pun tak lagi ia hiraukan. Tuti menjadi gila setelah semua peristiwa mengerikan yang telah terjadi padanya, juga keluarganya. Namun begitu, Riyad masih tetap setia mengurus Tuti dan anaknya. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Sampai di mana saat ia dan sahabatnya Yadi akan berpisah, karena mereka sudah berhenti bekerja di sana. Itulah satu cerita yang bisa saya bagikan. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.